Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa saya sih, saya ingin ngeluarin kata ini. Akhirnya, akhirnya kita dipertemukan secara lengkap ya di sela-sela aktivitas di Jakarta, teman-teman sekalian. Kita sekarang bertemu dengan pasangan inspiratif. Wah, pasangan inspiratif tahun ini. Kita akan berbincang tentang bagaimana kita bisa menghadirkan keluarga yang kompak, karena Easy Talk Podcast ini membahas tentang komunikasi, dan salah satunya adalah bagaimana kita berkomunikasi dalam keluarga. Telah hadir Mama Ari dan Papa Is. Assalamualaikum. Iya, alhamdulillah Mama Ari dan Papa Is, ini kita sedang berbincang atau ingin berbincang tentang bagaimana kita menghadirkan komunikasi yang kompak di antara suami istri, dan juga bagaimana menghadirkan keluarga yang kompak. Nah, dan akhirnya outputnya nanti anak-anak bisa memiliki prestasi gitu. Nah, saya ingin tahu dulu, kalau nggak salah kan anaknya ini ada 2 ya? Betul. Ini apakah memang direncanakan, keluarga berencana, atau memang seperti apa? Rezekinya 2, titipannya 2. Aduh, Masya Allah. Dan dulu ekspatriat ya? Dulu ya. Di mana kalau boleh dijelaskan, Papa? Perpindahannya. Jadi kita karena natural pekerjaan gitu ya. Saya perlu untuk berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tergantung dari request dari perusahaan kan, dan juga client requirement juga sebenarnya kan. Bisnis mana yang kira-kira sedang bertumbuh di sana gitu ya. Keperluan akan SDM-nya, nah dialirkan ke situ. Nah, saya mau berangkat dari situ. Kan nggak mudah ya berpindah-pindah ya. Iya. Ini mulai curhat. Apalagi berpindah-pindah dari sisi keluarga gitu. Betul. Dulu waktu usia pernikahan berapa berpindah-pindah, Mama Ari? Pertanyaannya langsung. Jadi malahan pada saat pernikahan kita itu udah mulai berpisah. Oh, baru mulai udah nggak bareng. Masya Allah. Jadi Papa Is itu pulang untuk menikah. Pulang untuk menikah. Nah, ini menarik banget. Tahun berapa kalau boleh tahu? 1999. 99. Tapi jangan-jangan dulu pertemuannya di mana? Sampai-sampai long distance gitu, punya LDRan, terus datang untuk menikah, terus pisah lagi, atau apa namanya? Kebalik, Kang. Gimana? Kita satu kampus, satu angkatan, satu jurusan, satu komplek. Masya Allah. Kurang deket apa coba ya? Kalau orang Jawa bilang penggo, tonggo. Gitu. Kayak gitu kan, nggak mau modal. Masya Allah. Tapi ternyata setelah itu, nah pada saat kita satu jurusan. Nah dulu itu aku nggak mau punya suami pilot, tentara, takut ditinggal-tinggal. Ternyata yang ini udah satu jurusan masih kecolongan. Jadi Papa Is doanya terkabul. Bukan tentara tapi takut ditinggal-tinggal. Ternyata itu terjadi gitu. Terjadi banget Kang. Jadi pada saat Papa Is mulai dari lulus kuliah. Lulus kuliah Papa Is langsung udah keterima kerja. Di suatu service company. Oil and gas. Dan itu mimpinya Papa Is banget. Masya Allah. Itu di negara mana, Papa? Masih di Indonesia. Di Indonesia. Ya, jadi tahun 97 itu saya lulus dari teknik perminyakan jurusannya. Ya alhamdulillah langsung tersambut oleh pekerjaan gitu ya. Saya langsung mulai karir saya, tapi itu tadi Kang, kalau namanya nyari minyak kan nggak ada di tengah kota ya. Kalau nggak di tengah laut, di tengah hutan. Jadi teman saya ikan atau macan, pilih aja. Ngeri. 2 tahun berikutnya, alhamdulillah setelah mulai agak settle, udah mulai bisa memberi janji-janji. Kami menikah tahun 99 kan. 99, betul. Ya. Jadi, tapi itu tadi seperti Mama Ari bilang ya. Saya pulang untuk menikah aja gitu, karena kan memang kerjaan benar-benar di offshore, di tengah laut. Jadi dulu di tengah laut? Di tengah laut, kalau nggak di tengah hutan itu. Nah, terus ya mungkin kurang seminggu ya Mama Ri ya. Saya kembali. Kurang seminggu, kurang 3 hari. Oh 3 hari. Ya Allah. Iya. Udah di diskon seminggu, jadi kurang 3 hari mau menikah. Ini kisah nyata kan Kang ya? Ketemu, terus menikah, terus akhirnya
setelah menikah ya nggak lama cuti, habis itu tinggal lagi deh. Cutinya habis deh ya gitu. Habis ya? deh gitu. Tapi masih di Indonesia. Iya. Di Indonesia. Oke. Iya. Putri pertama lahir atau tahun berapa tuh waktu itu punya putri pertama? Habis kecelakaan, Kang. Maksudnya gimana? Mama? Jadi Kang, waktu itu tuh aku bersahabat berempat dan 3 itu tuh memang kok kita tuh belum ada yang hamil lah gitu ya. Iya. Singkat cerita ada aja kasusnya. Terus aku bilang Papa Is kita juga perlu periksa. Udah 6 bulan lagi segala macam. Iya. Ternyata setelah dokternya nanya, ini kerjanya apa? Oh yang satu pengeboran minyak. Kalau saya kan ngitung cadangan minyak gitu kan. Oh, beliau waktu itu kerja juga ya? Kerja, iya sama kerja ya? Perminyakan. Saya menghitung cadangan minyak. Oke. Dan dulunya di site yang sama atau? Enggak, kita dulu berbeda ya? Berbeda dan oke. Kompetitor. Oke. Gitu kurang seru kalau bareng. Nah habis itu kan kita itu sama dokternya dimarahin. Dokternya tuh udah ngecek segala macam. Lo pikir lo bisa hamil pakai email? Itu dulu nih Kang. Nah kemudian hampir setahun ya Papa Is ya. Kita baru mau ngambil foto pernikahan tuh setelah setahun pernikahan. Setelah setahun baru ngambil foto pernikahan. Nah Oke, pulang dari ngambil foto itulah kita tabrakan beruntun Kang. Allahu Akbar. Ya tabrakan beruntun di depan gedung di mana kita menikah. Ya Allah. Dulu kita menikah di sini ya tiba-tiba belakang cedak udah yang tabrakan. Besoknya tuh Papa Is tadinya mau keluar kota, aku juga perlu keluar kota yang lain. Akhirnya kita nggak ada yang keluar kota. Nah itulah. Oke. Nah ini unik ya. Jadi Allah itu menghadirkan sebuah anugerah berupa kecelakaan untuk berada di rumah ya. Dan setelah peristiwa itu kita dikasih cuti dua-duanya. Allahu Akbar. Dan hamil lah Mbak Ari gitu ya. Tahun berapa tuh anak pertama? 2001. Oke. Anak kedua? 2006. Papa Is pintar. Jadi bedanya nggak terlalu jauh ya 2001 2005 tahun ya. 5 tahun setengah. Tahun setengah ya. Nah di range 5 tahun itu tetap bekerja masih di Indonesia atau sudah menuju keluar waktu itu? Udah. Waktu pindah-pindah. Itu, ya walaupun masih di Indonesia kan. Oke. Kita pindah-pindah. Saya juga nggak di Jakarta waktu itu. Saya sempat ke Riau di Duri tepatnya. Ya. Lalu sempat ke Balikpapan. Iya. Saya lama di Jambi dan Palembang Sumatera Selatan untuk area situ. Jadi memang nature pekerjaannya seperti itu. Sementara di tempat-tempat itu kan kita nggak bisa bawa keluarga ya. Jadi memang tidak ada karena benar-benar di lapangan gitu kan. Jadi memang site itu tidak untuk keluarga lah boleh dibilang seperti itu. Nah setelah sekian lama pindah terakhir kita kemana? Ke Balikpapan dulu ya. Balikpapan. Setelah Balikpapan, Balikpapan itu tadinya katanya kita akan lama. Ternyata 3 bulan kan. Cuman sebentar. Iya, udah pindah. Sebentar semuanya. Waktu Papa Is pindah-pindah itu, Mama Ari ada di mana? Jakarta. Tetap di Jakarta, stay. Ketemu setiap berapa bulan sekali tuh? Berapa bulan ya? Membuka luka lama. Boleh nggak diganti pertanyaannya? Saya ingin memberikan gambaran betapa ternyata kekompakan itu bisa dibangun dari sebuah ketidakkompakan tadinya. Betul banget. Iya, jadi kita paling cepat kembali kayaknya 1 bulan ya kali ya. Bahkan bisa lebih. Sebulan sekali atau bisa lebih? Sebulan sekali ya atau lebih gitu ya. Oke. Manda masih ditengokin masih sering lah Kang. Pas Bian yang benar-benar. Pas Bian ya. Oke. Pas Bian udah di luar. Udah di luar. Di mana Pak? Betul. India. Kita di India ya. Mumbai. Dan tetap Mama Ari ada di Jakarta? Tadinya saya ada di India. Kita udah jadi dari Balikpapan itu kita bareng. Oke. Kemudian di sana tuh aku ditinggal sebulan. Iya. Baru balik lagi. Jadi aku di Balikpapan juga cuma bertiga. Masya Allah. Nah kemudian kita dipindahkan ke India. India oke, nanti keluarga ikut. Ikut nih. Ya. Kita keluarga ikut. Yeah. Kita masih bertiga ya Kang ya. Kemudian di sana problem lagi nih. Apa tuh? Manda nggak mau TK. 4 tahun. Ya, usia 4 masih tahun. terlalu muda kamu masih terlalu untuk kelas muda. 1 ya. Iya. Karena Manda itu umur 3,5 tahun dia baca lancar kan. Oke. Jadinya itu yang menjadi problem kan ternyata. Iya. Nah jadinya tuh akhirnya Papa Is bilang coba kita cari sekolah di Jakarta. Jadi yang tadi mau settle di sana, akhirnya pulang juga. Kembali ke Jakarta. Karena kita interview Manda sekolah di sana, mana ada yang terima anak 4 tahun kelas 1 SD kan Kang ya. Jadinya tuh kalau memang nggak ada sekolah yang bisa terima Manda, oke kita akan balik lagi dan kumpul lagi di India.
Jadi cuma buat loncatan aja tadinya. Kita pulang ke Indonesia, singkat cerita, interview, Manda dapat nih Kang. Tapi ada banyak perjanjian. Dan nunggu papahnya pulang. Masya Allah. Dan akhirnya Manda keterima di sekolah itu dengan perjanjian yang setumpuk. Dan ada surat psikolog dan lain-lain. Yang akhirnya aku ketemu sama Mbak Ranti. Nah, jadi satu sekolah SD. Dan waktu masuk sekolah itu 5 tahun pas banget, paling 5 tahun kurang sedikit lah gitu usia Manda. Nah harapannya setahun kita akan pindah ke India. Ternyata dan aku ternyata pulang ke Jakarta itu aku hamil Bian. Masya Allah. Jadi pada saat diputuskan jadi waktu itu begini Kang, biasanya tempat saya bekerja itu rotasi dari negara satu ke negara yang lain itu kurang lebih 2 tahun kan. 2 tahun. Jadi pada saat itu udah hampir 2 tahun nih Kang masuk. Jadi saya bilang, Mama Ri, tunggu dulu deh. Kita jangan buru-buru kamu langsung full pindah ke sini karena Manda walaupun sudah sekolah sudah sekolah. Mungkin tahun depan saya pindah daripada nanti repot pindah bisa jadi pindah ke Jakarta lagi. Bisa jadi pindah ke Jakarta atau ke tempat lain yang kita nggak pernah tahu saat itu kan. Ternyata setahun, 2 tahun, 3 tahun, hampir 4 tahun Kang dia nggak pindah-pindah dan ini jadi serba salah nih mau pindah takut keburu pindah lagi kayak yang kejadian di Balikpapan ya baru pindah 3 bulan Kang kita barang-barang tuh belum ada yang kita bongkar loh kan. Ya Allah. Iya betul. Masih peti-peti kayak gitu akhirnya kita beli piring-piring plastik makan selama 3 bulan kan. Iya karena memang cuma 3 bulan aja itu pun 3 bulan nunggu visa. Bukan ini. Nah jadi apa namanya waktu itu ya hidup kita nggak bisa planning apa-apa. Maafin aku yang memari. Dan waktu itu ketika di India juga pertemuannya setahun sekali atau gimana tuh? Enggak, beliau lebih sering mondar-mandir. Aku yang mondar-mandir. Luar biasa. Gitu. Dan itu ya tentunya ya ada hal-hal yang sifatnya ya kalau dekat sih aman lah ya. Tapi kalau jauh tuh ada saja mungkin sesuatu yang terjadi. Mungkin boleh cerita Mama Ari waktu itu gimana sih apa problematika komunikasi yang terjadi antara Mama Ari dengan Papa Is karena saking jauhnya itu? Dulu itu aku masih pakai buku Kang. Jadinya tuh karena Papa Is itu kan di lapangan ya Kang ya. Jadi untuk menghubungi misalnya kayak aku punya problem, nggak bisa aku yang langsung telepon. Biar ingat tulis. Masih rajin nih, tulis lagi. Kejadian yang ditumpuk-tumpuk itu nggak enak banget kan? Pada saat telepon, dia pintar, udah dibikin kalau sekarang ilmunya itu udah dibikin frame. Masa telepon udah jauh-jauh, mahal-mahal cuma mau berantem. Udah dikasih framing duluan. Iya. Dan aku juga udah lain lagi statementnya. Jadi udah lain apa ya? Mau marah, tapi atau nggak mau mengeluarkan problem ini itu tuh udah nggak bisa. Udah hilang. Udah capek gitu ya. Apakah apatis itu bukan? Malahan ada mikir gini. Gue putus suami nggak ya sebenarnya? Karena keberadaan Papa Is itu akhirnya dipenuhi oleh papa, adik aku yang laki-laki. Jadi aku nggak kekurangan untuk kayak perhatian dan cinta. Cuman hamil 6 bulan Papa Is baru datang. Yang kedua nih. Bian. Kemudian mau udah cutinya nih. Ini anak nggak turun-turun nih Kang. Terus aku akhirnya ke rumah sakit minta diinduksi supaya keluar gitu. Mumpung ada papanya ini. Iya betul. Karena apa? Aku memikirkan bikin paspor, bikin visa India itu nggak mudah. Kok enak banget bapaknya ya, gitu loh. Itu aku ke rumah sakit dan minta diinduksi 5 kali induksi ternyata kan. Sampai akhirnya pecah ketuban ternyata harus operasi. Ya Allah. Dan Bian itu 9 hari kan di rumah sakit. Dari proses semuanya itu, Papa Is ngomong apa coba? Gini, apa tuh? Ri, cuti aku kan udah mau habis ya. Nanti kamu bisa kan ya beresin itu semuanya. Itu makanya Kang aku ke rumah sakit gak bisa, perlu bapaknya gitu kan. Ya udah jadi pada saat itu aku pulang setelah bikin visa berangkat. Ya Allah. Berangkat. Iya. Mungkin Kang Nuki perlu tahu apa lagu Bobo buat anak-anak. Apa tuh? Maju tak gentar kan. Serius buat Bobo. Itu tahun 2000-an ya. 2006 ya. Dua-duanya lagunya sama, Maju Tak Gentar. Maju Tak Gentar. Karena bapaknya nggak pernah ada. Nah ini teman-teman sekalian, ada satu hal yang menarik ya. Dari sesuatu yang mungkin ya tadinya ada lack of communication gitu ya antara suami dengan istri dengan kondisi yang jauh gitu ya. Terus nah ketika anak
mulai usia balita atau beranjak terus menjadi remaja, mungkin boleh cerita apa yang terjadi? Ada lagi nggak yang terjadi, hal-hal apa yang terjadi ketika mulai dari mulai beranjak besar gitu, anak gitu? Apakah masih tetap pindah-pindah atau sudah mulai settle? Masih. Mungkin masih di awal cerita gitu. Jadi masih awal cerita ternyata itu. 2 tahun kemudian setelah Bian lahir tahun 2006 ya. 2 tahun kemudian baru saya dapat assignment letter untuk pindah ke United Arab Emirates UAE. Ke Abu Dhabi. Kita ke Abu Dhabi. Di Abu Dhabi, di situ karena memang tempatnya untuk family location gitu ya. Jadi kita bisa membawa keluarga. Manda waktu itu sudah usia kira-kira 7 tahun, Bian 2 tahun gitu. Saya mulai biasanya kita duluan lakinya, saya employee-nya duluan ke sana ngurusin visa, ngurusin sekolah, ngurusin apartemen dan sebagainya. Ya, kira-kira 6 bulan berikutnya baru Mama Mari nyusul ya, kira-kira seperti itu. Nah, kembali Kang, janji manis. Janji manis. Semua tidak seindah di media sosial. Iya, ya kan, asik ya ekspatriat gitu loh. Kerja di luar negeri, dapat fasilitas, apalagi Abu Dhabi. Kan orang itu bayangannya, kenyataannya kayak gimana? Nah, jadi pada waktu itu memang orientasi kita masih berbeda ya Maya. Maksud orientasi saya juga masih berbeda waktu urusannya kerjaan, karir, duit, kurang lebih seperti itu. Jadi waktu itu saya menjanjikan mereka, oke, nanti kita ngumpul di sini. Gitu. Nah setelah semuanya settle, 6 bulan kemudian pindahlah keluarga ke situ. Tapi ya namanya juga, ya kalau saya memang segala sesuatu yang udah lewat ya sudah lah gitu. Ya. Alhamdulillah dapat amanat lagi, assignment biasanya naik pangkat itu 2 tahun. Alhamdulillah nih kok ya dalam waktu 6 bulan naik luar biasa. Dapat promosi lagi. Kali itu saya megang 5 negara. 5 negara. Oke. Jadi ya namanya amanat mesti dikerjain gitu kali ya. Iya. Jadi pada saat mereka ke Abu Dhabi, janji saya yang bilang kita akan berkumpul di sini. Tahunya? Papa Is itu pegang Yemen, Pakistan, Oman, UAE, Qatar. Masya Allah. Jadi ada yang liburnya Kamis Jumat, weekendnya Jumat beda-beda, Sabtu, Sabtu Minggu. Kira-kira kapan ketemu sama saya dan anak-anak? Dan Mbak Ari tinggal di Abu Dhabi. Di Abu Dhabi waktu itu. Di negara yang nggak ada keluarganya tentunya. Yang nggak ada keluarga yang jauh dari Indonesia. Dan akhirnya bersama dengan anak-anak. Iya, dan alhamdulillah tuh company-nya Papa Is itu ada association, jadi kayak komunitas lah gitu ya. Berkumpullah para istri atau suami yang keluarganya bekerja di company ini. Dan ya itulah. Itu isinya apa? Curhat bareng atau gimana? Kita bikin event. Kita yang paling banyak adalah ngopi. Oke. Ya, itu kendala yang terjadi gitu. Nah, kapan setelah itu terjadi ya kan sekarang mau udah bareng lagi nih. Kapan bareng lagi sih? Berapa tahun kemudian gitu kembali ke Jakarta lagi? Dari yang tadi pegang 5 negara itu, assignment-nya pindah lagi Kang. Iran dan itu 3,5 tahun ya Pak Is ya. Kurang lebih. Tinggalnya di Iran Pak Is. Pak Is di Kiss Island. Saya waktu itu sebelumnya itu saya base-nya tetap di Abu Dhabi tapi menghandle 5 negara dan saya mesti traveling terus-terusan. Kali ini agak sedikit diperparah dengan kepindahan saya permanently ke Iran. Sementara keluarga saya tinggal di Abu Dhabi. Nah, jadi beliau jadi superwoman lah di Abu Dhabi itu, sementara saya di Iran. Kegiatan waktu itu apa Mbak? Saya jadi kapten bola. Indonesia juara 1. Itu luar biasa. Masuk koran. Antar jemput sekolah ya di sana ya. Sampai berarti aktif juga di KBRI. Jadi mengaktifkan diri akhirnya. Manda dan Bian waktu itu udah usia Bian usia 3,5 tahun. Manda usia 8-9 tahun. Berarti kan jauh dari maksudnya gini ya, orang tua ataupun papa jarang gitu datang. Ya hanya beberapa hari saja. Bagaimana kondisi mereka, Mama Ari? Kepada papanya waktu itu ya? Ke papa aku? Atau Papa Is? Iya, Papa Is. Papa Is ini datang, kalaupun datang di rumah itu, kasih tau nggak? Istirahat.
Enggak Kang. Jadi modelnya tuh gini, Papa Is itu sampai di rumah tidur. Jadi dia tuh biasa sampai rumah setengah 12 malam. Oh ya, karena tidur. Aktivitas yang padat ya. Bangun jam 2. Iya. Sholat Isya, tahajud, kerja lagi. Oh, oke. Begitulah ritme kerjanya. Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Ya paling kalau pas benar-benar lagi agak free, kita diajak jalan. Oke. Diajak jalan, tapi itu pun laptop dananya dibawa. Bahkan ke Kidzania dia mencari parents room. Tetap kerja dan kita dilepas. Dimanapun, karena memang mereka tuh ini 24 jam kan. Oke. Ini luar biasa ya. Luar biasa. Macam Papa? FBI kayaknya kan. Waktu itu Papa, orientasinya tentunya karir ya yang dikejar. Iya. Tapi ada nggak waktu itu ada kayak, aduh gue jauh nih dari anak gitu, atau ada perasaan itu nggak, atau belum Papa waktu itu? Wah, waktu itu memang belum kan? Waktu itu belum kan. Jadi memang ya Allah Maha baik memberikan apa yang kita harapkan, apa yang kita pikirkan. Kamu mau uang, ya mungkin dikasih uang. Betul. Mau karir, dikasih karir. Mau keluarga, ya dikasih keluarga pada akhirnya. Nah, tahun 2012 kira-kira ya, kita kembali ke Indonesia. Jadi capek juga ya di luar gitu ya. Kita kembali ke Indonesia masih di perusahaan yang sama. Tapi ya again itu amanat ya. Jadi setiap perpindahan di perusahaan saya itu adalah sebuah promosi gitu. Nah, jadi ya alhamdulillah karena kerja keras apapun alasan saya waktu itu. Jadi pindah ke Indonesia tuh sebenarnya naik juga ya jabatannya ya. Dengan pekerjaan yang tentunya lebih load yang lebih ini dengan cakupan yang lebih luas gitu kan. Dan di company-nya itu tuh kayak pilot yang jam terbangnya mencapai sekian, dia bisa mempromosikan dirinya. Iya. Betul. Jadi waktu itu kita kembali ke Indonesia. Di Indonesia juga ternyata Indonesia ada sebuah negara yang sangat besar dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Jadi seperti mungkin ukurannya ini secara bisnis adalah 3 sampai 5 negara. Udah pasti ritme kerjanya mungkin tidak jauh berbeda dengan sebelumnya gitu. Nah, singkat cerita, keluarga yang kelihatannya saya datengin akhirnya saya kumpulkan di Indonesia, di Jakarta khusus gitu. Itu ya cuman numpang pindah tempat aja Kang. Sampai suatu saat, singkat cerita, saya tidak bekerja lagi di perusahaan itu. Saya pikir mungkin suatu saat keluarga itu penting gitu ya, waktu itu. Nggak tahu gimana ceritanya waktu setelah itu. 20 tahun kan? Setelah 20 tahun ya. Setelah 20 tahun. Baru mungkin dengan setelah 20 tahun berarti Manda sama Bian berapa tahun waktu itu? Bian tahun 2016 itu Bian mungkin sekitar 10 tahun ya. Manda sekitar 15 tahun. 15 tahun ya. Jadi selama itu mungkin saya boleh dibilang tidak menemani anak-anak saya, gitu kan. Saya nggak pernah tahu apa yang disukai anak saya. Istri saya nggak tahu juga hobinya, baju yang disukai istri saya apa, makanan kesukaan apa, teman-teman apa, saya nggak tahu. Masya Allah. Saya nggak tahu. Saya cuma di situ body only gitu ya. Nah, setelah itu ya kita juga sempat belajar parenting waktu itu ya. Jadi waktu itu memang aku duluan. Karena aku ada problem komunikasi akhirnya sama Manda, yang anak pertama. Dan aku sadari bahwa Manda itu adalah pelampiasan emosi aku. Nah itu dia teman-teman sekalian. Nah kadang-kadang apa yang terjadi, nah ini kita perlu tahu ya. Disinilah ceritanya mulai berawal. Iya, jadi ternyata ada pelampiasan emosi ya terhadap anak. Ketika ada kekecewaan gitu ya, tanda kutip ya, kepada suami ya. Apa yang terjadi waktu itu Mbak Ari? Ya mungkin karena aku nggak punya kesempatan atau nggak ada waktu untuk bicara dengan Papa Is, atau nggak mungkin aku kalau mau marah kan nggak mungkin marah sama mertua atau orang tua. Ya, pasti jadi ke anak gitu. Ke anak. Dan kemudian cara ngedidik aku akhirnya aku nggak punya partner. Jadi yang aku lihat adalah role model aku adalah papaku. Kayaknya dulu papaku ngajarin aku keras, aku bahagia-bahagia aja. Ternyata ya baru sekarang aku paham kenapa aku dulu oke-oke aja. Challenge aku memang mengikuti itu gitu, dan aku senang di challenge dan senang dipaksa. Nah Manda bukan kayak gitu. Dan moto aku Kang,
kalau ada juara 1, kenapa ada juara? Kalau ada juara 1, kenapa harus juara 2? Kalau mama bisa, kenapa kamu enggak? Oke. Kebayang nggak stresnya anak aku kayak apa? Bener. Nilai dia pun makin hancur, makin turun gitu. Dan jurusan aku paksakan, aku ya. Iya. IPA. Oke. IPA. Jadi IPA itu kalau nggak IPA bukan sekolah. Jadi masih mindset yang norak gitulah, Kang. Dan waktu itu Papa Is mengisi nggak? Maksudnya belum engage ya? Maksudnya dengan keluarga? Belum ya? Belum. Masih ya tetap karir gitu ya? Tetap. Masih. Ada titik baliknya nggak Papa Is? Kapan waktu Papa Is akhirnya menyadari, oke, kayaknya family needs me gitu? Iya. Jadi waktu itu ada sebuah training ya. Dan beliau itu, guru saya itu bertanya sama saya, Mas Is, ini dalam kehidupan ini keluarganya Mas Is mau dibawa kemana ya, gitu ya. Wow. Saya bilang, karena orientasi saya masih dunia waktu itu, jadi saya bilang, wah saya mau begini, saya mau begitu, anak saya masuk sekolah internasional, karena nanti dia akan saya kuliahin di sini, nanti saya begini, saya mempersiapkan diri untuk menerima tantangan, challenge untuk pindah ke negara lain dan sebagainya. Yeah. Ada pertanyaan yang begini, lalu sesudah kehidupan ini akan dibawa kemana? Saya bilang, maksudnya gimana ya? Oh. Terus sedikit saya mulai agak roaming tuh, ini maksudnya apa nih ya sesudah kehidupan? Masih percaya bahwa sesudah kehidupan masih ada kehidupan lagi yang mungkin jauh lebih panjang dari ini. Saya bilang, nah disitulah saya mulai, saya jadi terharu juga nih sekarang. Jadi waktu itu setelah saya ditanya seperti itu, saya baru berpikir, berpikirnya betul-betul yang dalam gitu ya. Iya, dan saya tidak tahu Kang jawabannya. Ya Allah. Sampai dibilang itu begini, nggak usah dijawab sekarang, dipikir aja dulu. Nanti jawabnya buat diri sendiri. Mau dibawa kemana keluarga masih sesudah kehidupan ini. Oh, itu kunci yang luar biasa ya. Mau dibawa kemana keluarga setelah kehidupan ini. Dari sini saya juga akhirnya jadi berpikir kan, wah, jangankan mau bawa keluarga saya aja saya nggak tahu gitu kan. Ini ada anak mau pergi kemana, istri saya mau kemana, boro-boro mereka mau ngikutin saya mau kemana gitu. Nah, di sinilah mungkin sedikit turning point di mana saya mulai berpikir bahwa memang nggak seperti membalikan tangan, tapi mulai berproses bahwa keluarga adalah satu, saya bilangnya organisasi kecil yang akan saya pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada Allah suatu hari nanti, entah kapan, saya akan bawa kemana, dan saya nanti akan ditanya dan mereka akan bersaksi kan pada akhirnya gitu kan. Tuh bapak saya nggak pernah di rumah loh, saya mau ngomong apa? Itu kenyataannya. Apapun alasan saya, bahwa saya bilang saya akan membagikan istri saya mau ini mau itu secara duniawi ya Kang ya, supaya anak sekolah makan apa segala macam gitu. Itu kan cuma klise Kang sebenarnya Kang. Jadi hanya saya yang tahu jawaban sesungguhnya gitu kan. Dan saya akan ditanya dan itu semua akan reveal, akan terini gitu. Nah, disitulah saya mulai berbalik. Gitu, ya. Dan Mamari alhamdulillah juga ya Allah, alhamdulillah ini semua dua orang tua, dua sahabat, dua semua orang yang mungkin ya yang saya hormati, untuk istri saya dengan setia dan sabar gitu ya, pelan-pelan mengikis saya gitu ya, yang membuat saya mengajak saya untuk belajar parenting, belajar ilmu agama, belajar apa segala macam gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Gitu. Iya. Ya, alhamdulillah itu waktu Papa Is berubah. Mama Ari gimana tuh Mama Ari? Aku berubah duluan kan. Karena waktu itu aku ajak pertama kali belajar, dia ngomong gini, kamu kan belajar tapi aku nggak lihat apa-apa. Gitu. Nah itu butuh waktu 1,5 tahun atau 2 tahun. Tiba-tiba Papa Is ngomong, daftarin aku di training itu. Ternyata ada satu pelajaran penting nih sahabat-sahabat sekalian, betapa ketika kita ingin orang lain berubah, kita nggak pernah bisa merubah orang lain, kecuali perubahan itu berawal dari diri kita sendiri gitu ya. Jadi setelah diri kita berubah, suami kita juga ingin berubah gitu ya. Ingin belajar, Papa Is belajar. Nah, disitulah kita memulai membuat. Aku tahu ilmu membuat visi misi keluarga, semua keluarga. Kan tadi Papa Is bilang ini organisasi kecil yang kita pertanggungjawabkan. Kalau kita mau liburan aja meeting atau punya rencana bareng mau ke surga gitu loh, kok nggak pakai meeting, kok nggak pakai visi misi. Kalau company punya visi misi yang jelas tertulis, keluarga kita di mana? Dan akhirnya saat itu nih setelah selesai training,
Papa Is ngumpulin kita di musola berempat, habis sholat maghrib ya ke Isya gitu ya. Papa Is ngomong, minta maaf, dan aku juga minta maaf. Wow. Keren, dan apa harapan yang kita tanya lagi adalah harapan anak-anak terhadap kita orang tuanya. Kita pengen dengar itu. Saya mau tanya dulu, apa reaksi Bian sama Manda waktu itu? What happened to both of you? Iya, mereka karena mereka terbiasa dengan kultur kita seperti itu gitu kan. Mereka juga mungkin masih agak muda gitu ya untuk memahami sesuatu yang cukup kompleks gitu kan. Saya minta maaf sama dia, saya minta maaf sama anak-anak. Aku juga minta maaf. Iya. Aku juga pasti banyak salah gitu kan. Jadi pada saat itu mereka itu tadi, "Pak, what happened? Kok tiba-tiba minta maaf?" Karena kan nothing happen gitu ya. Nothing happen kan biasa aja sudah terbiasa gitu. Mereka sudah terbiasa. Dan gaya bicara aku ya waktu itu ya berubah. Iya. Jadi mereka sudah terbiasa bapaknya nggak ada gitu ya. Udah terbiasa karena patternnya udah terbentuk gitu ya. Ibunya agak keras dan lain sebagainya. Setelah dia berubah, saya juga apresiasi kan. Saya ngelihat perubahan dari Mamari gitu kan. Terus anak-anak juga semakin dekat, khususnya Manda yang pertama karena punten dia adalah kelinci percobaan kita mungkin ya, Maya. Masya Allah. Kalau kata mamah aku, kamu dikasih Manda itu untuk jalan kamu menuju surga. Karena dengan Allah kasih Manda ke kita jadi belajar. Itulah kunci kita belajar. Jadi orang tua itu perlu belajar. Iya. Ya kalau seandainya kita di kantor nggak bisa ngomong kan dikursusin ya. Betul, Kang ya. Nih saya pengen nge-resume dikit-dikit aja. Yang pertama tadi ketika kita tidak akan pernah bisa merubah pasangan kita kecuali kita belajar dulu. Satu, prosesnya belajar. Yang kedua, ternyata ada satu proses lagi yang tadi dijalankan, yaitu saling memaafkan. Aduh, ini luar biasa. Bener-bener minta maaf ya. Bener-bener minta maaf. Bener-bener minta maaf. Akhirnya bisa engage lagi ya, bisa kembali lagi membangun lagi hubungan yang luar biasa. Itu ya step yang keduanya. Nah, lalu tadi yang berikutnya apa tadi? Yang berikutnya Papa Is akhirnya bilang bahwa kita pengen nggak sama-sama ke surga. Nah mulai nih Papa Is pun selain belajar parenting mempelajari Islam. Allah. Ya, jadi mempelajari agama. Ya kan, karena ini agama yang kita pilih. Berarti kalau agama ini kita pilih, kita pelajari. Betul. Kita pengen sungguh-sungguh. Oke. Terus biar kita pathnya bener nih, yuk kita bikin visi misi. Jadi kita bikin visi misi keluarga berempat. Oke. Itu setelah berapa tahun pernikahan? Wow, tahun berapa itu Mamari? Ya setelah kita tobat. Pengen tahu tuh berapa tahun waktu itu tahun berapa ya kira-kira? 2000 berapa? Enggak, mungkin 17 ya sampai 2017 2018-an itulah masa-masa transisi sekali itu. Setelah 20 tahun kali ya kira-kira. Iya, kira-kira 20 tahun kan. Oke. Ini yang saya ingin juga hadirkan. Enggak 50 itu kan kita pekerjaan kamu tambah sebelum kita menikah. Oh iya. Mungkin 13-15 tahun. 15 tahun lah ya. Oke. Kira-kira. Nggak ada yang telat ya teman-teman ya. Nggak ada. Dalam memulai sebuah lembaran baru dalam pernikahan. Nah kadang-kadang kita udah bilang, udah kagok seperti ini gitu ya. Udah hancur sekalian. Betul, ini nggak ada kata telat dan ini perubahan luar biasa. Dimulai dari membuat visi misi nggak ada kata telat. 15 tahun pernikahan baru buat visi misi itu sesuatu yang juga luar biasa gitu ya. Betul. Papa waktu itu ngajak anak-anak membuat visi misi terus gimana Pak? Jadi waktu itu kita sepakati bersama ya kan. Jadi visi misi itu kan ya seperti halnya di kantor. Memang gayanya waktu itu masih kantoran banget. Iya. Nah jadi kita bikin suatu visi misi pengennya apa, kita sederhanakan tapi kita sederhanakan dengan bahasa yang lebih enak. Yang diterima ada objektifnya juga. Ada objektifnya juga kayaknya. Diukur loh. Diukur, ada KPI-nya. Dahsyat. Betul. Jadinya akan ada apa? Meeting bulanan. Meeting 3 bulanan. Aku marah-marah lagi nggak? Enggak lah. Kan udah atas. Karena diukur. Penurunan tingkat kemarahannya Mama. Ada KPI-nya ya. KPI Mama, KPI Papa. Betul. KPI-nya sederhana aja kan. Kadang-kadang yang punya saya nih. As simple as Papa Is masak buat keluarga tiap 2 minggu. Simpel banget. Sudah itu aja. Ada beberapa yang lainnya, cuman salah satunya itu. Menarik teman-teman ya. Oke. Mama Hari waktu itu bikin kegiatan bulanan yang intinya gathering keluarga, either melibatkan orang lain maupun melibatkan keluarga kita aja. Asik banget. Gitu. Manda
sesederhana mencuci mukena di sekolah, di musola sekolah. Masya Allah. Ya, dan ini menarik juga nih. Objektif itu tidak tercapai. Jadi pelajarannya adalah objektif yang memang di luar kendali kita tidak tercapai boleh diganti. Boleh diganti. Tetap dengan dinamis, yang achievable, yang smart lah kira-kira, yang smart objektif. Bian. Nah, Bian tuh karena emang nggak pernah punya uang dan kita nggak membiasakan anak pegang uang. Sedekahnya Bian dia tulis adalah dengan senyum dan sapa. Masya Allah. Jadi pada saat turun mobil dia akan Assalamualaikum, selamat pagi, good morning dan terus kata teman-teman, wah anak kamu tuh ramah banget ya. Gak tahu mereka kalau dia lagi sedekah. Itu KPI-nya. Ada KPI. Diukur. Oke, ini aduh ya Allah, ini inspiring banget. Nah, kalau kita cerita pasti panjang. Ya. Tapi saya ingin short story aja ya. Sekarang Kak Manda udah bekerja. Alhamdulillah. Iya, Manda dulu kuliah di mana? Manda tuh kuliah di psikologi UGM. Dan itulah memang pilihannya. Manda 1 tahun tuh dia bener-bener mama papa udah tobat. Aku akan change semua yang aku nggak mau hidup aku itu dengan keterpaksaan. Tapi aku mau bertanggung jawab atas pilihanku dan kita membuat komitmen kan. Masya Allah. Jadi apa ininya semuanya lengkap komitmennya ditempel di kantor Papa Is dan ada tanda tangan kita bertiga. Iya. Nah 1 tahun itu alhamdulillah Manda diterima di UGM. Psikologi. Nah pada saat Manda diterima itu aku ingat banget tanggal 2 Maret 2018 di TBC Matupang pengumumannya. Iya. Dan di saat itulah kebahagiaan itu bukan cuma bahagia tapi ada message dari Allah di saat itu. Ya Allah, gak ada anak-anak bodoh. Iya. Gak ada anak-anak yang bisa kita label gak pintar matematika, artinya ini itu. Kitalah yang membuat barrier-barrier itu di anak-anak. Itu ya. Iya, dan kalau Manda bisa, berarti seluruh anak Indonesia pasti bisa asal mau. Luar biasa. Itu langsung. Dan Manda bukan hanya di Indonesia ya ternyata ya, sekolahnya juga. Iya, dapat beasiswa juga. Karena itu kan pilihan dia. Dan dia enjoy banget mengerjakannya. Yeah. Dia dapat beasiswa dari ISPA, dia ke Korea Selatan 1 semester. Jadi kita juga nggak ada biaya lagi untuk exchange-nya dia lah, untuk biaya living cost nggak ada, semuanya dibayar negara. Luar biasa. Ya alhamdulillah. Ternyata ketika kita menyerahkan kepada Allah, Allah yang ngurusin gitu ya. Benar kan, benar. Dahsyat banget ya. Even pekerjaannya sekarang pun dia cari sendiri. Iya, sekarang beliau kerja di suatu perusahaan swasta menjadi apa tuh? Di HR dia. Di HR. Jangan-jangan dia menerapkan KPI yang pernah diterapkan. Oh ya, kita juga membiarkan anak-anak gagal ya. Anak salah dan gagal karena dalam salah dan gagal itu ada pembelajaran yang luar biasa. Oke, luar biasa. Nah, sekarang Bian kabarnya mau kuliah ya? Iya. Mau kuliah. Nah, bagaimana cerita Bian? Kan Manda katakanlah bukan kelinci percobaan ya, tapi kita lagi coba-coba terus akhirnya alhamdulillah Manda berhasil ya, dapat jalannya ya. Nah, untuk Bian kayaknya lebih enak banget. Kenapa? Gitu ya. Karena kita berdua belajar. Kita berdua udah menerapkan proses pembelajaran, jadi Bian itu enak banget. Iya. Dan hasilnya pun trust me, enak banget. Iya. Dan kita menggunakan apa yang kita belajar di coaching, kita terapkan di rumah, kita belajar apapun kayak NLP, neurosemantik, ataupun kita terapkan juga ilmu-ilmu itu di rumah. Public speaking pun kita terapkan di rumah dalam hal-hal tertentu yang akhirnya anak-anak karena melihat kita berubah dan prosesnya seperti ini, mereka pun berubah kan. Masya Allah ya. Dan pada saat kayak Bian pengen mencapai satu mimpinya, ya dia firm. Iya. Dia yakin untuk gitu itu ya. Dan tapi dia bilang gini, keyakinan ini bukan artinya aku harus dapat yang itu ya. Kalau aku udah coba berkali-kali ternyata Allah nggak izin, artinya Allah punya sesuatu yang lebih baik buat aku di masa depan. Dan orang tua perlu menyediakan satu wahana kegagalannya. Maksudnya belajar, untuk belajar gitu. Jadi nggak terlalu memaksa, nggak terlalu kasih stresor gitu ya. Iya betul banget, betul banget. Embrace the failure lah gitu embrace the failure. Kan kita nggak pernah tahu juga ya. Kita ikhtiar maksimum, result tetap milik Allah. Milik Allah gitu kan. Jadi kita juga tidak pernah memaksa-maksa harus begini harus begitu lagi gitu kan. Betul. Semuanya memang kita kembalikan ke anaknya juga gitu kan. Umpamanya gini, dia pengen jadi dokter gitu ya. Sekarang mau jadi dokter kalau salah. Dia ingin jadi dokter. Gitu. Mohon doanya sekarang. Amin. Insya Allah. Jadi kalaupun pengen jadi dokter, simple. Kenapa pengen jadi dokter? Kan dia punya jawabannya ya. Jadi itu sesuatu yang dimulai dari dalam ya Maya. Itu akan lebih
jeder keluar ya biasa kayak gitu. Nah habis itu purpose-nya dia lah. Purpose-nya dia. Purpose of life-nya. Lalu ingin jadi dokter, udah firm, oke. Ingin jadi dokter yang seperti apa, gitu kan? Yes. Nah itu yang mungkin membuat dia justru semakin kuat gitu ya, purpose-nya gitu kan. Jadi kita sudah tidak lagi kamu jadi begini, jadi begini, jadi begitu. Dia pengen jadi apa? Ya kita tanyakan kenapa. Kalaupun kan nggak semua orang punya sesuatu yang fix gitu ya. Betul. Bisa jadi berubah juga. Bian tadinya ingin jadi IT engineer, tadinya ke kedokteran. Sekarang ke kedokteran karena ada satu dan lain hal yang mencetus di dalam pandemi. Selama pandemi. Okay. Ya kan? Nah, dia merasa bahwa dari sisinya dia melihat orang tua kita ya, melihat eyangnya sakit sampai nggak ada gitu. Terus ngelihat profil adik kita, salah satu dari adik kita yang kok kayaknya Masya Allah banget nih di masa-masa paling sulit dalam hidup kita semua ada profesi yang justru bermanfaat. Iya, yang mulia. Yang gitu mulia. Ya. Dan gitu akhirnya dia tergerak untuk menuju ke sana. Luar biasa. Habis itu switch. Oke. Gitu. Pak, ini ada yang menarik sekali. Sebelum nanti pertanyaan berikutnya adalah how about your career, Pak? kan tadi kita udah cerita ya, Papa itu waktu itu puncak-puncak karir, pindah-pindah. Nah, terus sekarang udah mulai ngeblend. Banyak orang yang mengatakan gini, oke, milih karir atau keluarga? Kan nggak juga ya. Sebetulnya kan kita bisa inline aja dua-duanya dijalankan gitu. Nah, apakah Papa bisa seperti ini? Bian, Manda bisa berhasil, alhamdulillah. Sekarang Bian juga so far so good ya, luar biasa. Apakah Papa meninggalkan karir atau switching atau gimana, Pak? Ya, tepatnya switch mungkin ya, karena di satu titik itu memang ada ada suatu titik di mana yang seperti bersuara-suara gitu ya bahwa look dia family gitu kan. Nah, jadi di situ titik balik kita di mana saya berpikir bahwa keluarga ini memang suatu yang benar-benar ini anak saya beranjak dewasa. Saya nggak ingin anak saya dewasa tanpa ayahnya gitu kan. Jadi saya benar-benar waktu itu di penghujung golden age-nya Manda ya, udah mau beranjak dewasa di mana udah ini. Bian sedikit lebih mudah karena dia udah bareng sama saya, gitu. Nah, jadi di situ akhirnya kita switch. Sekarang saya berusaha bersama keluarga, adik-adik gitu ya. Jadi waktunya lebih luas, lebih manageable lah. Lebih manageable gitu ya. Lebih manageable, terus udah gitu saya bisa meluangkan waktu lebih banyak bersama keluarga. Ya, saya bisa memonitor anak-anak, bisa bonding di keluarga kita alhamdulillah lebih jauh lebih baik. Sekarang jalan-jalan suka barengan. Gitu. Bahkan kita tuh pernah ngisi di Kalimantan ya Bapak Ismail. Kita duduk di depan sekolah gini. Kita kan biasa kompetitor ya. Sekarang kita ada di depan sekolahan dan ngisi bareng lah gitu kayak begini. Dan uniknya lagi biasanya gini, kalau kita ke suatu remote area sangat jauh kan, di situ kan tengah-tengah hutan gitu kan dari pertambangan. Mari kita dulu kalau kita ke tempat-tempat kayak gini, biasanya kita ngebor minyak ya. Sekarang kita ngebor value. Luar biasa. Nah, coba teman-teman sekarang ya, berawal dari sebuah pernikahan yang tidak mudah, gitu ya. Perjuangan di awal pernikahan ya, memilih antara karir ataupun keluarga, sampai akhirnya memilih keluarga dan karir pun tetap jalan sebetulnya, kembali kepada keluarga, dan mungkin ya pernah melakukan kesalahan ya, sampai tadi Mama Ari cerita tentang bagaimana Papa nggak kenal sama anak gitu, misalnya gitu seperti itu ya, dan akhirnya Mama sama Papa ini sekarang enggak ingin keluarga Indonesia ini seperti ini, sehingga membuat sebuah hal yang sangat luar biasa, yaitu My Life Path. Ternyata ini ya latar belakangnya gitu ya. Gitu ya. Boleh cerita Mama Ari, My Life Path itu ya selain tadi ya latar belakangnya, apa sih goals-nya atau noble purpose-nya gitu untuk para keluarga Indonesia ini? Iya, jadinya tuh pada saat ada titik tadi tuh, pada saat Manda dapet dan Masya Allah ternyata anak-anak tuh gak ada yang bodoh, tapi mereka belum tergali potensinya, Kang. Dan pada saat aku belajar coaching, kenapa coach yang datang itu anak-anak remaja lagi. Dan itu satu-satu. Nah, gimana kalau dibuat satu kelas besar, dan kita itu trainingnya base coaching ya. Jadi anak-anak tuh gak ada yang mau dinasehatin. Bener banget. Dan bagaimana kita bawa di kelas itu tuh mereka digali.
Digali apanya? Value-nya, talent-nya, purpose of life-nya, bahkan bagaimana mereka bisa melihat mimpi besar mereka lagi untuk ke depan dan mereka tahu path-nya tuh seperti apa. Nah, di sini nih kalau dibilang bahwa enggak, ntar anak-anaknya enggak gerak. Tadi Kang Nugi lihat sendiri kan bagaimana satu aja anak yang gerak itu bisa merubah semuanya. Dan kan di My Life Path itu kebersyukuran aku adalah ini kan cerita keluarga aku yang aku modeling menggunakan neurosemantik. Betul. Diikat lagi pakai talent mapping. Jadi itu apa ya pembelajaran itu digabung semuanya. Cara aku mendelivery ini gurunya. Aduh Masya Allah kan. Nah jadinya dan support sistemnya manajernya Papa Is. Nah, anak-anak sebagai fasilitatornya. Wow. Kemudian aku bawa juga keponakan-keponakan. Ada lagi satu anak yang memang sahabat dari kecil gitu ya. Itu pun menjadi fasilitator. Jadi itu event My Life Path adalah berkumpulnya keluarga. Bahkan adik-adikku pun support di situ. Betul, Masya Allah, luar biasa. Indah banget lah Kang. Itu tuh itu datang dari sini banget. Jadinya tuh emang seneng banget ngerjainnya. Jadi dulu itu jauh-jauhan gitu ya. Sekarang satu aktivitas gitu dan menghabiskan weekend di sebuah kelas yang menggali value. Betul. Mengebar value tadi ya. Mengebar value gitu. Dan di dalamnya ada kekompakan bukan hanya suami istri tapi juga bareng sama anak-anak. Iya. Loh kalau kita mau bohong mereka lihat loh. Iya. Sebagai saksinya. Yes. Aku mau ngomong bohong Papa Is lihat. Papa Is mau ngomong bohong aku lihat. Mam, hasilnya My Life Path dari angkatan pertama teman-teman udah pada kemana sih? Kayak gimana sih profil pesertanya nih? Boleh nggak kasih tahu sama teman-teman? Yang pertama yang aku ingat banget Kang, ada anak yang diam sekali. Boleh sebutkan namanya juga Pak? Oh boleh, itu anak dari Coach Nano. Halo Coach Nano. Dia itu sekolah di SMK di Pulau Gadung, yang sangat tidak yakin bisa masuk PTN waktu itu. Bahkan diam banget ada di belakang. Kalau perlu jilbab dan maskernya penuh semuanya, cuma mata yang kelihatan. Setelah kelas ya Pak ya, dia membuat strategi. Dan dia biasa masuk IPB. Wow. Itu dia loh, bukan kita ya. Kita cuma menemani aja. Betul. Dan sekarang dia menjadi wakil dari IPB untuk tanding-tanding public speaking atau debat berbahasa Inggris. Wow. Satu. Keluar talentnya. Ya. Terus tadi juga baru ceritain tuh sama anak yang tadi baru coaching bahwa ketemu sama alumni My Life Path batch 1 yang wah dia tuh rame banget. Padahal waktu itu diam banget. Yang bisa mewakili Indonesia akhirnya bicara di luar negeri. Mewakili Indonesia. Ya. Nah kemudian ada lagi yang goalnya tuh nggak jauh-jauh kan. Anakku bisa senyum. Ada yang senyum. Ada ya. Ada. Jadi bukan senyum, malah bisa terpingkal-pingkal dia. Bahkan sekarang tuh mau ikut yang lain lagi gitu. Luar ya Kang ya. Nah kemudian kalau yang kayak keterima di PTN, alhamdulillah beberapa tuh kita alumni kan yang paling banyak kelas 3 ini sekarang nih Kang. Jadi kita tuh lagi kayak aku punya anak banyak yang mereka bersiap untuk ke PTN. Tapi yang kemarin batch kemarin ada yang menggambarkan life path-nya, vision board-nya itu persis semuanya bisa dia lakukan. Bahkan dia punya lukisan itu pameran lukisan. Wow. Kemudian dia juga suka yang Jepang itu cosplay. Nah, kita nggak usah ngeliat anak-anak, wah kok dia cosplay sih gini-gini. Dia keterima di ITB. Dan keren. Aku juga gini. Bisa ya begitu. Bisa ya. Gitu. Yang ngisi Mama Ari, fasilitatornya anak-anak. Dan kalau Papa Is ngisi juga. Ngisi juga ya. Ngisi juga. Wow. Papa Is ngisi apa Papa? Yang bukan gali-gali lah. Iya. Ya saya lebih ke arah karena ini kan sebenarnya kan coaching based training gitu ya. Jadi dari post kondisi saat ini ke kondisi yang akan diinginkan gitu yang diinginkan. Saya lebih banyak mengisi di area talent management, talent mapping gitu ya. Dan ya motivasi lah biasa sih. Sama vision board. Ngelit di vision board. Vision board ya. Wow. Berawal dari mungkin rasa bersalah kepada Ananda gitu ya. Tapi menjadi menjadi pembelajaran yang luar biasa dan akhirnya sekarang memiliki anak-anak hebat yang ada di Indonesia. Masya Allah. Insya Allah keberkahan hadir untuk keluarga Papa sama Mama yang luar biasa. Terakhir banget dari yang saya inginkan ya, kan ini alhamdulillah sudah ada My Life Path dan ini insya Allah menjadi noble purpose kita, jadi amal jariah kita yang terus akan menghadirkan keberkahan. Tapi kembali kepada keluarga.
Nah, apa sih pesan terdalam dari keluarga, dari papa, dari mama gitu ya, untuk Ananda? Kalau misalnya ada Ananda lagi nonton nih sekarang, papa ngomong sama Ananda, apa pesan yang ingin disampaikan? Kalau ini adalah sebuah pesan terakhir yang disampaikan, ya, pesan yang akan membawa Ananda terus mengarungi kehidupannya. Wah, berat ini. Karena ini kelas komunikasi, kita ingin pengen tahu nih, orang tua memberikan pesan itu seperti apa, dan kita ingin menghadirkan inspirasinya itu. Iya. Silakan Pak. Pertama, mungkin sekali lagi, Papa minta maaf ya sama Mama Ari, sama anak-anak, termasuk orang tua saya juga yang pernah saya tinggalkan, kurang lebih seperti itu. Saya minta maaf sedalam-dalamnya. Saya juga mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan saya di masa yang datang. Saya juga berterima kasih kepada orang tua saya, kepada Mama Ari, kepada anak-anak yang percaya sama saya bahwa semua ini adalah bagian dari kehidupan ya, dan insya Allah proses yang menuju sesuatu yang lebih baik. Iya. Pesan saya ya satu-satu Pak, kepada Manda apa, kepada Diana? Buat Manda, pertama, buat semuanya dulu deh, jangan ulangi kesalahan kami sebagai orang tua. Jangan kalau kamu punya suami nanti, contohlah hal-hal yang baik dari Mama Ari, percaya terhadap prosesnya, temani suami-suami kalian, hormati suami-suami kalian, karena contoh baiknya udah ada, alhamdulillah. Hargai proses, yakin sama Allah, jangan lupa berdoa, jangan lupa minta doa restu dari orang-orang tua dan guru-guru dan orang-orang yang merestui kita. Untuk dunianya, ikhtiar, lakukan hal yang terbaik yang sesuai dengan syariat, dan serahkan semua hasil ke Allah, karena kita nggak pernah tahu ya. Dan siapkan untuk hal-hal yang apa ya, yang mungkin a surprise, yang mungkin bukan tidak sesuai dengan harapan kita ya, karena ada kejutan-kejutan dari Allah. Betul, gitu ya. kejutan-kejutan dari Allah. Either harapan yang tertunda atau doa yang depending saat ini, gitu kan? Karena Allah Maha mendengar doa. Masya Allah. Udah itu aja. Percayakan semua sama prosesnya, serahkan semua sama Allah. Luar biasa. Ya. Jangan lepas akidah, itu aja. Masya Allah. Dari Mama buat Manda, buat Bian. Itu memang bagiannya Bapak Is. Jadi kita membagi peran, gitu. Ya, membagi peran untuk pendekatan, terutama apalagi itu nanti akan ditanyakan kan. Yeah. Apa yang dilakukan ayahnya di mendidik agamanya bagaimana. Nah, itu memang peran Bapak Is. Kalau aku mungkin dari apa perjalanan yang pernah aku lakukan pada saat nanti Manda atau Bian mau menikah, tanyakan mau bawa aku kemana, bagaimana caranya. Masya Allah. Kita siap enggak untuk belajar. Jadi dari mereka kecil aku diingatkan oleh Mama, doakan anak-anak muda, doakan mereka mendapatkan suami yang nantinya membawa mereka ke surga, membahagiakan dunia dan akhiratnya. Jadi yang paling mudah adalah tes pertama, calon mantu saya adalah bisa menjadi imam. Masya Allah. Nah itu untuk Manda, cari laki-laki yang bisa menjadi imam terbaik buat kamu dunia akhirat. Dan Mama udah lihat ya bagaimana Manda berproses, Bian berproses, aku salut luar biasa. Mereka nggak takut berbeda dengan yang lain karena mereka sama-sama sudah berhijab Allah, ya. Dan dan ternyata itu mereka dapatkan pada saat pandemi. Allah. Jadi itu bukan pelajaran dicari di luar gitu. Yeah. Nah, kepada Manda dan Bian,
Mama menitipkan tolong doakan kami berdua. Sampai kami udah nggak ada pun tolong doakan kami berdua, doakan eyang-eyang, doakan semuanya karena menyelamatkan kami nanti di dunia, di dunia dan akhirat kami. Kemudian untuk Mbak Manda dan Dek Bian satu hal, taat sama suami. Karena ridhonya suami itu yang akan membawa Manda dan Bian ke surganya Allah. Karena kita kan mau kumpul sama-sama lagi di surganya Allah. Jadi bagaimana kita sama-sama berbuat kebaikan, yuk biar kita dipertemukan kembali sama eyang, sama semuanya di surganya Allah. Gak ada yang lain-lain gimana-gimana. Cuman itu kayaknya dari aku yang pengen Manda, Bian. Oh iya satu lagi, berkontribusi untuk umat di dunia. Jadi pada saat nanti Allah tanya, apa yang sudah kamu lakukan di dunia? Dengan bangga bisa bicara bahwa, ya Allah aku udah melakukan ini untuk umat. Dan sekarang ini, Bapak Is kalau aku nanti ditanya, my life path ini adalah purpose of life aku. Jadi ntar anak juga pasti punya, Bapak Is punya. Masya Allah. Iya. Dan ketahuilah ketika my life path ini jalan, bukan hanya kita yang berbahagia, tapi orang tua kita berbahagia. Karena jariahnya sampai kepada mereka. Insya Allah. Ini ada satu hal yang luar biasa. Teman-teman sekalian, jangan pernah kita berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan terus pernah berhenti berproses, karena kehidupan ini selagi ada nafas maka Allah masih berikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita belajar banyak dari satu hal. Makasih banget. Allah kasih kita ujian kan? Apa tuh? Tugas kita kerjakan ujian itu untuk mendapatkan nilai cum laude di mata Allah. Dan yang luar biasa adalah setiap ujian itu bisa open book. Keren. Dan bisa nyontek juga. Bisa nyontek. Ada Al-Quran. Nyontek Kang Nugi. Ada ngobrol sama Ustaz gitu ya, Masya Allah. Oke, ini sangat luar biasa. Ini kayaknya gimana kita bayar sama kedua orang ini ya untuk podcast yang luar biasa. Kami seperti biasa kalau kami ini dari Easy to Speak adalah MC ya, MC host gitu ya. Jadi kalau misalnya Bian sama Manda menikah, kami siap untuk menjadi hostnya. Insya Allah kan. Nanti kayak hostnya nggak usah kayak MC, kayak gini aja nih nge-host tapi kayak siaran gitu. Aku udah meyakini itu, kayaknya akan keren banget nanti ya. Kita bikin konsep yang berbeda untuk pernikahannya. Aduh, Masya Allah. Hatur nuhun. Ya, terus kita bisa memperbaiki diri dan memperbaiki keluarga kita. Dan Easy Talk akan kembali dengan tamu-tamu lainnya. Hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.